Beberapa hari yang lalu, Ernest sempat rame di Twitter. Sebenarnya ramenya nggak perlu, maksudnya Ernestnya tuh nggak perlu rame sebenarnya. Ernest tuh cuma nge-quote sebuah tweet dari, kalau nggak salah namanya Yosepin atau siapa gitu, gue lupa. Jadi si perempuan ini, dia nge-tweet, dia ngasih screen capture. Ada influencer yang sangat terkenal, followersnya banyak, itu bikin program magang, tapi terus dia bilang, lu tahu nggak anak magangnya digajinya berapa? Cuman 1 juta. Padahal influencernya pasti makan sehari aja 1 juta gitu kurang lebihnya. Terus rame lah. Nah, tweet itu di quote tweet sama Ernest. Ernest bilang, ya kalau namanya magang ya cari pengalaman aja dulu. Apalagi kalau misalkan selebgram memang terkenal, pasti banyak yang bisa dipelajari. Banyak yang ngapus sama Ernest. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Ji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini coy, Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers, teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Nah, sebenarnya gini ya. Hanya karena Anda tersinggung kan belum tentu Anda benar. Ya dong. Iya dong. Hanya karena lu marah bukan berarti lu benar. Lu pikir lu benar makanya lu marah kan. Tapi kan belum tentu lu benar. Bisa sepakat nggak kita? Ya, lu pikir lu benar makanya lu marah. Tapi kan pada akhirnya kita mesti cari tahu. Gue ini benar atau gue ternyata cuma mikir gue benar gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, gue mau ngomongin soal ini dan gue mau berbagi pengalaman karena gue belum tentu benar juga. Karena di Comika magang tuh nggak 1 juta bahkan. Dan ini bahkan perusahaan magang di gue kalau gue nggak salah 7,5 kalau nggak salah 750.000. Nah, sekarang orang pada bilang kecil banget gitu. Tapi kita akan bahas kecil atau besar itu tergantung magangnya disuruh ngapain dulu. 1 juta, tapi kemudian dia ikut meeting kreatif, ikut posting, terus gue ngelihat soalnya apa aja yang mesti dilakuin. Itu semua gitu ya. Dibanding misalnya walaupun enggak, misalnya lu disuruh magang 750.000. Tapi kerja lu cuman ikutan meeting, nggak ngapa-ngapain, nggak nyatet bahkan, cuman ikutan meeting aja. Ikutnya meeting, ya duduk gitu. Nggak ditanya pendapatnya, nggak disuruh nyatet, nggak disuruh bikin notulensi, cuman ikut meeting aja. Mana yang berasa lebih gede? 750.000 kan? Karena memang magang itu yang mesti dipikirin tuh bukan cuman dikasih duitnya berapa, tapi yang paling penting juga adalah sebenarnya dia disuruh ngapain, gitu ya. Nah, tapi yang kita coba bahas si tweet itu dulu ya, karena ada salah satu kesalahan yang cukup prinsipil menurut gue di tweet tersebut yang bilang digaji 1 juta karena menurut Kementerian Ketenagakerjaan, ini bukan menurut Paji ya, ini menurut pemerintah Republik Indonesia, anak magang itu tidak digaji. Anak magang dikasih uang saku dan ini adalah hal yang berbeda sama sekali. Sampai situ aja dulu. Magang tuh apa sih? Magang itu adalah pengalaman kerja untuk mendapatkan 2 hal. Hard skill atau soft skill. Gue rasa ini cukup umum ya definisi. Bisa jadi di Kementerian Ketenagakerjaan juga secara definisi sama. Tapi yang pasti, magang itu adalah kesempatan untuk mencari pengalaman kerja. Bukan mau kerja, mau nyari pengalamannya aja.
supaya dapat hard skill dan soft skill. Hard skill itu seperti apa? Bisa Microsoft Excel, bisa AutoCAD, anjing, 3D Max, anjing. Software 3D zaman gue kuliah. Bisa Corel Draw 3 gitu. Bisa ngetik 10 jari, itu hard skill tuh. Soft skill tuh pengalaman berorganisasional, memimpin, gitu-gitulah, belajar disiplin. Itu soft skill. Nah, magang, sebenarnya trivia sedikit, magang itu asalnya itu hanya lazim di dunia kedokteran. Cari tahu deh. Magang tuh awalnya tuh cuma dipraktekkan di dunia kedokteran, tapi kemudian jadi praktek umum. Di mana setiap orang dan bahkan disarankan sama kuliahnya. Itu ketika masih belajar, ini praktek yang paling umum. Ketika dia masih bersekolah, dia bisa cari pengalaman kerja. Nyari pengalaman kerja karena nggak kerja beneran, karena masih sekolah. Antara masih kuliah atau segala macam. Kalau di Amerika sih cukup lazim ya. Anak SMA pas summer break magang di kantor bapaknya. Magang di kantor temen bapaknya. Kamu daripada nggak jelas, kamu mabok-mabokan, party-party sama teman-teman, udah selama summer break 2 bulan magang aja lah di tempat ayah gitu. Itu namanya magang tuh. Poin pentingnya adalah dia tidak benar-benar kerja, dia cuma nyari pengalaman karena dia masih punya tanggung jawab utama, yaitu sekolah. Dan biasanya anak magang itu datang dengan rentang waktu tertentu. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Nah, masalah uang sakunya memang adalah kesepakatan antara dia dengan yang memberi pekerjaan. Bergantung dengan, nah ini yang jarang sekali sih, harus diakuin jarang sekali dimiliki sama anak-anak yang masih magang. Maksudnya gaji yang uang saku yang diberikan itu disandingkan dengan apa yang dia mesti kerjain. Kalau menurut gue pribadi, kendala dari tweet yang si Mbak itu Yosepin atau siapapun itu, ini bukan masalah di uang sakunya 1 juta. Masalahnya kalau menurut gue, tanggung jawab terhadap anak magang ini terlalu besar, terlalu banyak. Kalau jadi anak magang ngerjain itu, stres pasti dia. Jadi ketika tanggung jawabnya terlalu besar, dia jadi, menurut gue dampaknya ya, antara sekolahnya atau urusan magangnya yang jadi berantakan. Pokoknya kalau ada anak magang, yang utama sekolah aja. Nggak boleh tuh lebih dari itu. Nggak boleh tuh kayak jam kuliah gitu. Dia ada kuliah, tapi dia dipaksa untuk masuk. Nggak bisa ada tuh. Harus kita ngikut maunya dia. Nggak bisa juga tuh di jam-jam kuliah, dia di WhatsApp, gimana urusan postingan ini kok belum naik gitu. Nggak bisa karena tanggung jawab utamanya adalah untuk sekolah. Nah, gue juga masih belajar gimana caranya mengimplementasi anak magang. Di Markas Sumika magang ada beberapa. Ada yang tadinya magang, terus jadi freelancer, terus jadi karyawan full time, ada juga. Ada yang masih magang sampai sekarang. Beberapa head gue tanya, ada berapa anak magang di tempat lu, tanggung jawabnya apa. Untuk memastikan bahwa dia nggak dibebankan urusan-urusan yang terlalu banyak karena jatuhnya, dan ini yang membuat anak magang sering jadi fokus banyak orang ya, jadinya tuh jadi dimanfaatin sama perusahaan. Perusahaan jadi manfaatin anak magang, digaji murah, kemudian kerja rodi gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Itu yang memang harus diakuin sering terjadi. Ada yang emang perusahaannya jahat, ada yang kendalanya, ini yang gue pelajarin di perusahaan gue sendiri. Headnya tuh nggak tahu anak magang itu uang sakunya berapa. Seandainya headnya itu tahu uang sakunya berapa, dia jadi bisa ngeraba. Harusnya gue kasih berapa banyak ya. Atau headnya emang nggak tahu apa-apa tentang anak magang harusnya seperti apa. Jadi kayak it's a mistake, but it's an honest mistake gitu. Jadi bukan bermaksud untuk jahat. Emang harusnya gimana sih anak magang gitu. Sebenarnya sih secara prinsip ya namanya juga nyari pengalaman kerja kan. Dia kan bukan karyawan kita. Jadi tanggung jawabnya jangan full banget gitu. Jadi mesti dikelola gitu, dan utamanya adalah tetap sekolahnya dia. Tapi biasanya di magang itu yang jadi permasalahan terbesar itu bukan di uang saku yang dia terima, tapi di berapa besar tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Itu sebenarnya. Karena memang magang itu bisa menyenangkan. Kayak
magang membantu kita untuk cari tahu kita sebenarnya pengennya kerja di mana, sukanya apa. Itu tuh magang cocok kayak gitu. Misalkan lu masih kuliah nih, terus lu masih gak ada bayangan, aduh gue kerja apa ya gue ya gitu. Lu bisa magang di sebuah perusahaan. Jadi lu incer, gue sih kayaknya pengennya ke sini, cobain gitu. Karena belum tentu lu suka. Magang aja dulu, cek pengalamannya seperti apa, dinamikanya. Karena ada banyak hal yang gak kelihatan dari luar, baru kelihatan dari dalam. Dari luar kelihatan seru, pas masuk ternyata stres. Dari luar kelihatan stres atau membosankan, di dalam ternyata seru gitu. Nah magang akan ngasih itu. Dan magang juga membantu lu dapet hard skill dan soft skill yang kelak dibutuhkan ketika lu lulus, yang tidak lu dapatkan ketika kuliah. Mungkin yang lu dapatkan ketika kuliah ya kaitannya sama mata kuliahnya lu, atau mungkin pengalaman demo, demonstrasi, aksi massa. Nah jadi magang itu harusnya seru, magang harusnya menyenangkan. Magang tuh lumayan lah buat nambah-nambah, ada duit tambahan, tapi lebih kepada pengen tahu rasanya kerja seperti apa, biar ada bayangan aja. Gitu. Menurut gue Ernest sih tidak salah. Menurut gue, Ernest bener. Ernest bilang kan, ya menurut gue namanya juga magang, ya cari pengalaman aja dulu. Memang bener itu pengalaman. Apalagi lu bisa magang sama orang keren, dan orang keren ini, maksudnya orang keren itu bukan orang keren, orang terkenal gitu ya. Maksudnya secara profil keren gitu. Wah dia dulunya kerja di Google, habis itu dia memulai startup sendiri gitu. Dan baru aja dapat funding series B gitu misalnya ya. Bisa juga. Tapi yang mesti dipastiin load kerjaannya. Yang mana kalau ngelihat dari tweet yang Ernest quote tweet, sebenarnya kalau menurut gue itu kebanyakan. Kayak ini kisah magang di Comika yang udah jadi joke itu kayak Aldi. Aldi itu waktu itu masih kuliah dan dia magang di Comika untuk ngurus YouTube. Dan ngurus YouTube tuh waktu itu ngurus bikin podcast Comika. Tanggung jawabnya dia itu adalah mikirin topik, ngumpulin talent, kemudian mengkoordinir semuanya untuk datang ke kantor waktu itu, masih di Gedung Lina, untuk bikin konten. Habis itu dia, yang ngedit siapa ya? Gue lupa yang ngedit siapa. Tapi terus kemudian dia naikin. Itu tuh dibayar 350.000. Yang mana kalau dibandingkan dengan muatan seluruh sosmed, sebenarnya jauh kan. Jauh dari load kerjaan yang sesungguhnya. Karena di Comika, kalau megang sosmed, yang paling liar itu ketika udah mulai si Panji jualan tiket show atau jualan digital download, itu sosmednya liar sekali di Twitter, Instagram, nah tuh gila tuh. Itu nggak bisa tidur, komplain banyak, ada email masuk dan segala macam. Aldi nggak nyampe ke sana, itu bukan urusan Aldi. Waktu itu YouTube-nya Comika tuh baru mulai. Dan Aldi tuh waktu itu sebenarnya dia bilang sama gue, cita-citanya dia tuh pengen bawa YouTube-nya Comika sampai dapat silver button. Tapi kemudian dia diajak jadi talent MLI. Terus kemudian dia berkasus. Tapi waktu itu pernah jadi joke dia dibalas di 17 roasting Panji Pragiwaksono. Dia bilang dia dibayar 100.000, dia bilang dia magang dibayar 100.000. Terus dia bilang pokoknya dia cek rekening dia, pas dia lihat transfer cuma 100.000, bilang gila bang, gue magang dibayar cuma 100.000 kata dia. Terus dia bilang gue malah lebih banyak dapat kaos daripada dapat duit. Tapi belakangan tahu bahwa itu adalah, gue sampai sekarang masih lupa istilahnya, proret 100.000. Jadi kan misalnya uang sakunya tuh 750.000. Terus Aldi masuk misalnya seminggu sebelum tanggal 25. Jadi dia udah kerja. Tapi nggak sebulan. Yang berarti kan uang sakunya kan nggak bisa 750.000 dong. Kan dia kerjanya cuma 5 hari. Menuju ke gajian tanggal 25. Tapi kalau dia bilang nggak dapat duit, nggak dapat uang sakunya di tanggal 25, nggak adil juga kan, dia udah kerja seminggu gitu misalnya. Sehingga dari 750.000 itu kalau misalkan dipotong per harinya jadi berapa tuh? Nah per harinya dikali jumlah hari
si Aldi kerja, nah itulah jadi uang saku saat itu. Makanya saat itu uangnya 100.000. Tapi bukan uang saku dia untuk jadi magang sebulan tuh 100.000. Dia dihitung pro rate-nya. Karena dia ngegantiin Rais kalau nggak salah, dia ngegantiin Rais. Rais waktu itu juga sempat magang. Cuman zaman sama gue tuh skip mulu orangnya. Akhirnya gue sebel. Ganti aja lah si Rais lah. Akhirnya masuklah si Aldi waktu itu. Nah, itu juga Aldinya itu emang senang ngerjainnya, emang sepakat sama apa yang dia jalanin, dan sebenarnya nggak ada masalah juga, cuman dia pengen jadi talent. Akhirnya dia masuk ke MLI waktu itu. Itu juga jadi tetap sering nongol di markas sampai akhirnya dia berkasus ya. Tapi gitu, jadi sebenarnya yang paling penting dari magang itu adalah untuk uang saku yang diberikan kepada lu, yang lu terima itu apa? Ini yang mesti lu cek. Kalau misalkan menurut lu ini terlalu banyak, lu cek dulu. Ini wajib atau gue bisa pilih, karena kan gue masih punya, saya kan masih punya beban kuliah. Kalau misalkan saya sepakat dengan ngambil semua ini dalam semangat saya pengen cari pengalamannya, ketika saya ketabrak sama kuliah, apakah saya masih bisa jalanin apa yang jadi urusan kuliah saya mesti ngerjain tugas dan segala macamnya. Makanya gue sebenarnya nggak terlalu seneng punya banyak magang, atau nggak seneng ngebebanin terlalu banyak pada magang, karena sebenarnya ngeganggu kita sebagai pengusaha ya. Karena kita jadi nggak bisa minta dia untuk bertanggung jawab lebih sama pekerjaannya. Emang iya orang tanggung jawabnya harus sama pendidikan gitu. Makanya gue nggak terlalu nyaman. Tapi bagaimanapun di perusahaan termasuk Comika ada sejumlah urusan yang sebenarnya nggak terlalu krusial tapi perlu dikerjain. Nah, ini akan tetap buka ruang untuk magang sih. Saat ini kayaknya kami lagi nggak buka magang deh. Ada anak magang tapi nggak buka magang baru. Gitu. Jadi siapa tahu ada yang bertanya-tanya. Mending lu pantau aja info di akun Instagram dan akun TikTok Markas Comika. Biasanya kalau ada info magang tuh dibukanya di situ. Tapi kayaknya untuk sekarang nggak dulu sih. Tapi itu aja ya pembahasan soal magang. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih banyak dan kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye.